Halo teman-teman, hari ini kita akan mengerjakan soal UTS ya untuk mata kuliah Aljabar Linear Elementer 2. Ini ada sekitar 4 soal yang dikirim dan ya kita langsung aja ke soalnya ya. Oke, nomor 1, pandanglah himpunan matriks 2 kali 2 berikut. M sama dengan himpunan matriks A min A, B0, di mana A dan B-nya itu anggota bilangan real. Pertanyaan pertama, tunjukkan bahwa M adalah subruang dari R 2 kali 2. Oke, pertama kita akan menunjukkan yang A dulu ya. Nah, di sini mungkin buat teman-teman yang kurang tahu ya, R 2 kali 2 ini adalah sebuah ruang vektor ya, di ruang matriks nih, yang ordonya 2 kali 2, tapi dia isinya atau komponennya itu berupa bilangan real. Jadi ini bisa dituliskan sebagai ya A, B, C gitu ya. Dimana A, B, C, dan D-nya itu pasti anggota real, bukan kompleks ya. Nah, pertanyaan yang A itu disuruh untuk menunjukkan apakah M yang ada di soal ini dia subruang nggak terhadap R 2 kali 2 ini yang saya tulisinnya. Oke, pertama yang harus diketahui tentang teorema subruangnya tentunya, ini saya bacakan. Jika W, berarti dalam hal ini M ya di soalnya, adalah himpunan yang berisi satu atau lebih vektor. Oke, kita asumsikan bahwa ini udah ada ya satu atau lebih vektornya, jadi tidak kosong ya tentunya. Di dalam ruang vektor Pi, nah ruang vektornya itu yang R 2 kali 2 ya, Pi-nya. Maka W adalah subruang, nah ini subruang dari Pi jika dan hanya jika kondisi berikut terpenuhi. Nah intinya, kalau ingin menunjukkan M itu adalah subruang dari ruang vektornya, maka harus ada dua kondisi terpenuhi. Yang pertama, ini sifat tertutup terhadap penjumlahan, dan yang kedua sifat tertutup terhadap perkalian skalar. Gitu ya. Jadi harus terpenuhi dua-duanya. Oke, kita akan menunjukkan yang pertama dulu. Nah, mungkin argumen awal teman-teman ya bebas aja sebenarnya, tapi harus sesuai dengan alur yang sistematis gitu ya. Nah, misalkan akan ditunjukkan bahwa M ya dalam hal ini tertutup terhadap penjumlahan. Dalam hal ini kita akan memisalkan ya. Misalkan di sini ada vektor U dan P, misalkan U sama dengan apa di sini? A min A, B dan 0. Ini bebas aja ya yang ada hurufnya karena dia berupa variabel. Dan misalkan saya tuliskan A0, di sininya pasti min A0, B 0. Dan Pi sama dengan ini B0, A1 min A1, B1, 0. Nih, dua-duanya elemen pada R 2 kali 2. Lihat ya. Elemen R 2 kali 2 itu bukan elemen dari R 2 kali 2, tapi elemen pada M. Lihat, elemen pada M itu komponennya itu ada A, min A, B, dan 0. Nah, berarti di sini di unsurnya itu harus mirip atau harus sama dengan elemen pada M. Lihat polanya. Di sini ada A, berarti apapun A-nya,
tapi harus bilangan real tentunya. Terus di kanannya itu negatifnya, terus di bawahnya itu B gitu ya, berbeda variabel. Nah, tapi syaratnya ini keduanya A0, A1, B0 dan B1 dia harus merupakan anggota bilangan real. Sehingga nanti U dan P itu tertunjukkan bahwa keduanya merupakan elemen dari M gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menunjukkan kalau U dan P-nya vektor dari W sesuai dengan ada pada teorema ya, maka penjumlahannya dia harus berada pada W juga, atau dalam hal ini berada pada M. Sekarang kita ke bawah dulu. Kita jumlahkan. Selanjutnya kita jumlahkan U tambah P. A0 kurang negatif A0, B0, 0. Kita jumlahkan dengan P. A1 min A1, B1, 0. Terus kita jumlahkan ya, ini penjumlahan matriks. Berarti yang sesuai dan sama. Ini dengan ini, A0 tambah A1. Min A0 min A1. Terus B0 tambah B1. Yang terakhir 0 tambah 0, 0. Oke, sekarang kita lihat. Karena A0, A1, B0, B1-nya bilangan real ya. Maka menurut sifat dari lapangan real, kita akan mengetahui bahwa A0 ditambah A1, begitupun B0 ditambah B1 pastilah anggota bilangan real. Nah, selanjutnya kita akan memisalkan ya. Kita akan memisalkan bentuk yang panjangnya menjadi singkatan ya. Jadi misalkan A2 misalkan ya, bebas aja ini mau yang mana juga. Mau Z, mau X, mau apapun lah. Tapi harus jelas ya konteksnya. A2 sama dengan berapa? A2 sama dengan A0 tambah A1. Nah, berarti A2 pastilah anggota bilangan real. Kenapa? Karena A2 itu adalah penjumlahan dari A0 dan A1. Ya, terus B2 misalkan B0 tambah B1. Ini sama aja bilangan real. Maka bentuk U tambah P yang di atas akan menjadi seperti ini. Lihat di sini A0 tambah A1 kan jadinya A2. B0 tambah B1 jadinya B2. Sedangkan min A0 min A1 kalian coba untuk keluarkan aja minusnya. Jadinya min A0 tambah A1. Ini 0 bawahnya. Sama dengan A2. A0 tambah A1 itu A2 ya. Berarti min A2. B2 dan 0. Dengan A2, B2-nya anggota bilangan real. Lihat di pernyataan di soal M-nya ya. Nah ini, di M-nya itu ada A, min A, B, 0. Di mana A dan B-nya anggota real. Lihat di penjumlahannya. A2, min A2, B2, dan 0. Sedangkan A2 dan B2-nya adalah anggota bilangan real. Ini artinya U tambah P pasti anggota, ini kesimpulannya ya. U tambah P merupakan elemen dari M. Gitu ya. Udah nih dapat yang satu terbukti. Berarti tinggal yang kedua. Yang ini. Jika K adalah skalar dan U adalah vektor di W, maka U adalah vektor di W. Oke. Kita akan buktikan itu. Berarti kita akan misalkan K skalar real ya pastinya, dan U merupakan vektor dari M atau matriks M ya, atau gini, lebih bagusnya U-nya itu adalah elemen atau unsur ya, elemen di M ya. Sedangkan U-nya tadi
kita udah tulis sebenarnya U-nya, cuman kalau kalian mau tulis lagi juga gak apa-apa ya. U-nya itu ini, A0 kurang negatif A0. Kita kasih argumen dengan U sama dengan A0 min A0 B0 0, di mana A0 dan B0-nya anggota bilangan real. Oke, sekarang kita akan gunakan teorema yang kedua ini. Kita kalikan dengan skalarnya, tapi dia harus berada di W atau berada di M ya. Sekarang kita kalikan sehingga K dikali U sama dengan K dikali matriks A0 min A0 B0 dan 0. Ingat ya, perkalian skalar dalam matriks kita berarti kalikan aja K-nya ke seluruh komponennya. Jadinya K A0 min K A0 K B0 dan 0. Nah, lihat ini sama-sama lagi berada pada M. Kita buktikan ya. Nah, ini karena K-nya skala real dan A0 B0-nya anggota bilangan real, maka K A0 yang ini dan K B0 pastilah anggota bilangan real menurut sifat lapangan real ya. Nah, ini artinya kalian bisa masukkan aja dengan memisalkan K0 K kali A0 dengan K kali B0-nya dengan variabel lain, sehingga nanti akan mirip nih dengan bentuk M-nya. Tadi kan bentuk M itu adalah A0 min A0 B0. Tapi sebenarnya sudah cukup sampai sini aja udah membuktikan bahwa KU anggota dari M ya, atau ada pada M gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pertanyaan kedua, nomor 1 ya, 1B. Oke, pertanyaannya adalah tuliskanlah contoh unsur di R2x2 yang bukan unsur M. Oke, R2x2 kita udah jelasin tadi ya. Ini ya, pokoknya matriks ordo 2x2 komponennya berupa bilangan real ya semuanya. Nah, tapi di sini syaratnya gak boleh merupakan unsur dari M. Ya gampang aja ya. Kalau gak boleh unsur dari M, kalian pilih aja salah satu contohnya. Nah, ini misalkan 1 min 1 2 3. Nah, ini kan tidak merupakan anggota dari M. Kenapa? Karena sebelah sininya harusnya 0. Tapi di contohnya 3, berarti dia bukan unsur dari M. Kalian bebas aja mau yang mana, itu terserah. Yang penting dia bukan unsur dari M. Mau gini juga bebas sih. Mau misalkan apa? Misalkan 1 2 gitu ya. 3 0. Ini juga bukan merupakan anggota dari M. Kenapa? Karena M itu yang sebelah sininya dan sininya tuh sama angkanya, cuma berbeda tanda. Tapi di sini dua-duanya berbeda angka gitu. Jadi ya ini gak boleh, bukan unsur dari M. Bebas saja pilih aja yang mana gitu ya. Yang penting dia bukan unsur dari M. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal nomor 2. Ini tentang basis dari ruang baris ya. Oke, kita punya matriks A sama dengan 1 0 0 0 2 0 1 1 min 11. Pertanyaan pertama, kita akan menentukan basis untuk ruang baris matriks A. Oke, ini caranya kalian tinggal melakukan OBE sampai bentuk matriks
menjadi eselon baris gitu ya, menjadi eselon baris. Nah, eselon baris itu adalah sebuah bentuk yang ekivalen dengan matriks sebelumnya, tapi dia itu memiliki satu utama. Mungkin kalian udah belajar ya tentang operasi OBE gitu. Nanti mungkin saya akan tunjukkan bagaimana prosesnya. Setelah itu kalian tinggal setelah melakukan OBE, kalian pilih aja, bukan pilih sih, apa istilahnya ya, apa ya istilahnya ya, melakukan, bahasanya apa ya, inisialisasi gitu ya, bukan inisialisasi, mungkin menentukan ya, menentukan vektor baris dari eselon baris. Nah, ingat, kalau kita ingin menentukan basis untuk ruang baris, kalian gak perlu mentransposkan. Itu kenapa? Karena melakukan OBE untuk menentukan basis ruang baris itu tidak akan merubah. Ya, jadi saat kita melakukan OBE untuk matriksnya, maka itu tidak akan merubah basis untuk ruang barisnya. Gitu ya. Nah, setelah itu ya udah, ini aja ya langkahnya sebenarnya. Jadi pertama kalian harus menentukan atau melakukan OBE sampai bentuk matriksnya itu menjadi eselon baris ya. Oke, matriksnya seperti ini. 1 0 0 0 2 0 1 1 min 11. Oke. Selanjutnya, karena yang baris pertama ini sudah menunjukkan leading one ya, leading first, satu utama. Kenapa? Karena yang ini udah satu gitu ya. Nah, tinggal kita menolkan bagian bawahnya. Ingat ya, kalau leading satu itu adalah, atau satu utama itu adalah, kita menentukan satunya, bilangan satunya, terus yang bawahnya itu harus 0 semua. Ini kan belum 0 ya. Ya, jadi kita akan melakukan OBE untuk baris keduanya, untuk dia menjadi satu gitu ya. Jadi kita akan bagi dengan 2 baris keduanya, matriksnya menjadi 1 0 0, baris keduanya kita bagi dengan 2 semua, 0 bagi 2 0, 2 bagi 2 1, 0 bagi 2 0. Terus ini juga sama, nggak dibagi ya itu ya, karena yang dibagi itu cuma baris kedua. Nah, ini udah beres, tinggal kita menghilangkan satu yang sebelah sini, karena ini harus 0 semua di bawah satu utama ya. Jadi kita akan mengurangkan baris ketiga dengan baris pertama. Nah, yang berubah pastinya baris ketiganya. Ya, kalau kalian lihat template-nya, yang berubah itu selalu yang ada di sini ya, dari depan ini. Kalau saya melihatnya seperti itu ya. Jadi supaya lebih enak gitu ya keterbacaannya. Nah, jadi ini tetap sama 010, yang berubah itu adalah yang depannya. B3 kurang B1 itu yang berubahnya B3-nya. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 0, 1. Min 11 kurang 0, min 11. Nah, ini udah satu utama. Nah, sekarang yang baris kedua, kita buat ininya juga 0. Gitu ya. Yang di bawah 1, yang di tengahnya. Berarti kita akan mengurangkan baris ketiga dengan baris kedua. Ini jadinya 1 0 0, 0 1 0, yang berubahnya B3-nya ya. 0 0, 1 kurang 1 0, min 11 kurang 0 itu minus 11. Oke, selanjutnya ini udah 0 semua nih di bawah satu utama. Ini juga udah 0 semua di bawah satu utama. Nah, sekarang yang ini kita harus buat 0 lagi. Buat 1.
Berarti kita akan bagi dengan minus 1/11. Ya, dikali baris ketiga. Ini 100, 010, 001. Ini kebetulan ini merupakan matriks reduksi ya. Tapi kalau kalian dapat soal yang berbeda, gak usah ragu untuk menentukan atau untuk memutuskan yang bawahnya itu 0 semua, karena itu syarat dari leading 1 ya. Tapi kalau misalkan yang di atasnya tidak 0 itu nggak masalah, yang penting yang di bawah satunya itu 0 gitu ya. Nah ini kebetulan ininya 0 semua gitu ya, jadi seolah-olah eselon baris reduksi, padahal nggak apa-apa kalau bukan eselon baris reduksi juga. Oke, jadi basis untuk ruang barisnya, nah ini yang kedua ya, kalian harus menentukan vektor barisnya ya. Ini tinggal kalian lihat aja, baris pertama dia memiliki komponen 100, baris kedua ini dalam bahasa Inggris ya, row R2 itu adalah 010, terus R3-nya adalah ini 001. Terus yang mana basis untuk ruang baris tuh? Nah, basis untuk ruang baris adalah kumpulan semuanya. Basis ruang baris A adalah himpunan dari semuanya. Ingat ya, kalau basis itu dia syaratnya punya dua, yaitu harus bebas linier dan span ya, merentang terhadap ruang vektornya. Nah, jadi gitu cara menentukan basis untuk ruang baris. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal 2B. Tuliskan nilai eigen dan basis ruang eigen dari matriks A. Apakah A dapat didiagonalkan? Oke, kita punya 3 tugas di sini. Nilai eigen, terus basis ruang eigen, dan pertanyaan apakah A dapat didiagonalkan. Oke, untuk yang pertama, nilai eigen itu bisa diperoleh dari persamaan karakteristik. Ya, persamaan karakteristik. Kalian tinggal melakukan determinan aja. Ini lambang determinan ya. Determinan dari A dalam hal ini ya, matriksnya, dikurangi dengan lambda I. I-nya adalah matriks identitas ya. Ini harus sama dengan 0. Nah, kalian harus menyelesaikan determinannya sehingga kalian akan mendapatkan berapa nilai lambdanya. Itu yang pertama. Kita akan runut aja ya. Ini sebenarnya diperoleh dari persamaan ini ya, AX sama dengan lambda X. Nanti kita akan berhubungan dengan ini untuk menentukan basis ruang eigennya. Gitu ya. Oke, kita akan menentukan nilai eigennya berapa aja. Oke, jadi A-nya langsung aja ya. A-nya itu adalah berapa? A-nya itu adalah 1, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 1, min 11. Terus dikurangi dengan lambda I. Ingat, I-nya itu dia mengikuti ordo dari A. Kenapa? Karena dalam penjumlahan atau pengurangan matriks, itu ordonya harus sama atau ukurannya harus sama. Jadi ini lambdanya kita kali dengan matriks identitas yang ukurannya 3 kali 3 gitu ya. Ini lambda itu mah iya kalau lambda. Lambda dikalikan dengan identitasnya 100, 010, 001 gitu ya. Ini harus sama dengan 0. Oke, jadinya kita dapat 1 dikurang ini masuk ya lambdanya. Lambda dikali 1 lambda. Jadi di sini saya akan langsung aja ke hasil pengurangannya gitu ya. Ini 1 dikurangi lambda. Lambda kurang 1 kan lambda ya.
Jadinya 1 kurang lambda, 0 dikurangi 0 kali lambda, ya 0. Ini juga 0, ini 0. 2 dikurangi lambda dikali 1, jadinya 2 min lambda. 0 dikurangi lambda kali 0, 0. 1 dikurangi 0, 1. Terus 1 dikurangi 0 juga 1. Terakhir min 11 dikurangi lambda gitu ya. Jadinya min 11 kurangi lambda. Dapatlah sama dengan 0. Nah, ini karena matriksnya merupakan jenis matriks segitiga bawah. Jadi kalian tinggal mengkalikan aja diagonal utamanya. Maksudnya gini, kalau matriks-matriks tertentu itu biasanya kita mencari determinannya ada beberapa cara. Yang pertama itu ada kofaktor, yang kedua ada OBE. Jadi kalian mereduksi matriksnya menjadi eselon baris atau eselon baris tereduksi ya. Nah, jadi nanti kalian bisa menentukan determinannya dengan mengkalikan komponen diagonalnya. Nah, karena di sini sudah merupakan sudah merupakan matriks segitiga bawah. Dalam hal ini yang atasnya, segitiga atasnya itu 0 semua. Ya, maka kita menentukan determinannya tinggal mengkalikan aja seluruh komponen diagonalnya, diagonal utamanya. Dapat nih determinannya adalah 1 min lambda kali 2 min lambda kali min 11 min lambda. Sama dengan 0. Terus kita akan selesaikan dengan pembuat 0 gitu ya. Jadi ini untuk lambda 1, kasusnya 1 kurang lambda 1 sama dengan 0, berarti kita dapat lambda 1-nya 1 dari sini ya. Terus 2 kurang lambda 2 itu sama dengan 0. Ini sebenarnya dari analisis real ya. Kan kalau misalkan pengen jadi 0, berarti salah satu di antara ketiga faktor ini harus 0. Maka ketika dikalikan dengan bilangan yang tak 0, maka hasilnya tetap 0 karena dikalikan dengan 0 ya. Oke, ini lambda 2-nya pindah aja, 2-nya ke kanan jadi negatif. Negatif kan negatif, positif ya. Terus ini min 11 kurangi lambda 3 sama dengan 0. Jadi lambda 3-nya ke kanan jadinya plus 11 dikalikan dengan minus jadinya minus 11. Oke, kita punya 3 nilai eigen. Nah, jadi yang dimaksud eigen itu adalah ini, teman-teman. Nilai eigen itu adalah nilai lambda-nya. Ya, ada 3. Di pertanyaan pertama, tentukan nilai eigen udah beres. Ada 3, 1, 2, dan min 11. Nah, ini persamaan karakteristiknya. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, terus bagaimana kita menentukan basis untuk ruang eigennya? Nah, untuk menentukan basis ruang eigen itu ditentukan oleh nilai eigennya. Gitu. Jadi nanti ada basis ruang eigen terkait dengan lambda tertentu atau terkait dengan nilai eigen tertentu. Karena di sini ada 3, berarti nanti ada 3 basis ruang eigen. Gitu ya. Oke, kita pindah dulu ke sini. Oke, kita akan menentukan basis untuk ruang eigen. Nah, mungkin kalian udah pada paham ya tentang persamaan karakteristik yang ini, gitu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan kalian tanyakan aja langsung ya. Nah, untuk menentukan basis ruang eigen, kalian bisa menggunakan persamaan ini ya. AX sama dengan lambda X. AX sama dengan lambda X. Kita akan pindahkan X-nya ke kiri. Ya, jadinya A dikurangi lambda kali I dikali X ya, sama dengan 0. Nah, kita akan buat seperti ini. Nah, karena X-nya merupakan sebuah solusi, ya, maka
solusi itu akan menjadi vektor eigen ya. Nah, nanti vektor eigen kalau dikumpulkan itu akan menjadi basis ruang eigen. Kayak gitu. Nah, jadi pertama yang harus kita kerjakan adalah A dikurangi lambda I-nya. Ini sebenarnya udah didapatkan ya di soal sebelumnya. Di apa namanya? Di penyelesaian sebelumnya bahwa A dikurangi lambda I itu kan sama dengan matriks 1 0 0 0 2 0 1 1 min 11 dikurangi dengan lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda. Nah, ini sama dengan 1 kurangi lambda 0 0 0 2 dikurangi lambda 0 terus ada 1 1 min 11 kurangi lambda. Ini sebenarnya udah didapatkan dari penyelesaian sebelumnya. Yang ini ya. Nah, yang sebelah sini kalian tinggal pakai aja. Tapi di sini saya akan mengulang aja ya. Nah, habis itu yang perlu dilakukan kalian tinggal mensubstitusi aja satu per satu nilai lambdanya. Nah, ini baru kita bisa masuk ke basis ruang eigennya. Jadi, untuk lambda 1 sama dengan 1 yang ini, ya, maka bentuk ini, bentuk A dikurangi lambda I dikali X, ingat X-nya harus dicantumkan ya, sama dengan 0, tinggal ganti aja menjadi seperti ini. 1 kurangi lambda, 1 kurangi lambda, atau langsung aja ya. Kalian lihat aja di sini. Saya akan ganti lambdanya dengan 1 ya. 1 kurangi 1, 0. Diganti dengan 1 di sini. Terus di sini 0, 0, 0. Terus di sini 2 dikurangi lambda. Lambdanya 1, berarti 2 dikurangi 1, 1. Terus di sini 0, 1, 1. Min 11 dikurangi 1, kita punya hutang 11, ngutang lagi 1, jadinya minus 12 ya. Nah, ini harus dikalikan dengan solusinya atau dengan vektor eigennya. X1, X2, dan X3. Nah, kenapa ada 3? Itu karena X ini adalah sebuah vektor yang disesuaikan dengan matriks ininya. Jadi kalau kalian lihat, ini kan matriksnya itu 3 kali 3 ya. Nah, ini kalian harus menyamakan jumlah barisnya dengan jumlah kolomnya. Jadi jumlah baris yang vektor X di sini itu harus sama dengan ini. Ini kan ada 3, nah berarti di sini harus ada 3. Makanya ini ada 3 baris. 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita akan kalikan biasa menggunakan perkalian matriks ya. Di sini 0 kali X1, 0, 0 kali X2, 0, 0 kali X3, 0. Terus di baris kedua ada 0 kali X1, 0, 1 dikali X2 sama dengan X2, terus 0 dikali X3 itu 0. Ini harus sama dengan 0 karena di sebelah sininya merupakan matriks 0 ya. Terus baris ketiganya 1 dikali X1, X1, ditambah 1 dikali X2, X2, ditambah minus 12 kali X3 minus 12 X3. Ini harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, setelah itu kalian tinggal menyelesaikan aja persamaannya, yaitu dengan menentukan nilai X1, X2, dan X3-nya. Nah, di sini karena X2-nya udah dapat ya, teman-teman. Kalian tinggal mensubstitusi aja X2-nya ke persamaan kedua, ya ini. Jadi X2-nya udah dapat 0. Nah, ketika X2 sama dengan 0, dimasukin ke sini. Nah, untuk X2 sama dengan 0, bukan untuk ya. Substitusi, mungkinnya bahasanya. Substitusi X2 sama dengan 0 ke persamaan ini. Dapatlah X1 ditambah 0 dikurangi 12 X3 sama dengan 0. Kita pindah ke sini. X1
Ini minus 12x3-nya itu pindah ke kanan jadinya plus 12x3. Nah, di sini diperoleh x1-nya adalah 12x3. Udah dapat ya? X2-nya udah dapat, x1-nya udah dapat. Nah, tinggal x3. Nah, x3 karena di sini nggak ada syarat, ya berarti x3 itu adalah perumuman aja. Di x3-nya kalian bisa misalkan aja. Misalkan x3-nya sama dengan S. Nah, kalau x3-nya sama dengan S, artinya x1-nya pastilah 12S gitu. Nah, sedangkan x2-nya pastinya sama ya, 0. X2-nya nggak berubah. Nah, setelah itu apa? Setelah itu, kita akan beralih ke vektor eigennya. Ingat tadi, vektor eigen itu adalah vektor solusinya ya, yaitu yang x1, x2, dan x3-nya. Nah, karena x1-nya udah dapat, yaitu berapa tadi? 12S ya. Nah, ini 12S. 12S, begitupun x2-nya tadi 0. X3-nya berapa tadi ya? S3-nya itu S ya. Nah, ini karena ada dua variabel, kalian tinggal keluarkan aja sehingga nanti yang ada di dalam vektornya atau matriksnya itu harus berupa angka. Itu yang akan dijadikan sebagai basis ruang eigen ya, gitu ya. Kita keluarkan S-nya. Jadinya ini 12, 0, 1 ya. Kenapa ya? Karena ini S kali 12, 12S. S kali 0, 0. S kali 1, S ya sama ya. Nah, ini apa namanya, basis ruang eigennya atau vektor eigennya. Dapatlah basis ruang eigen, harus ada kata terkait ataupun ya diksi lainnya gitu ya. Terkait lambda sama dengan 1. Nah, jadi basis ruang eigen untuk lambdanya ini ya. Untuk lambdanya ini itu adalah ini 12, 0, 1. Dapatlah basis ruang eigen yang pertama. Sekarang kita akan melanjutkan ke basis ruang eigen yang kedua. Jadi kita pisahkan lagi. Untuk lambda 2-nya, tadi berapa lambda 2-nya? Nah, ini ruang eigennya. Ruang eigen, nilai eigennya 2 ya. Lambda 2-nya 2. Terus kita masukkan lagi ke sini, ini sebenarnya sama aja caranya dengan yang sebelumnya. Nah, yang ini 1 min 0, 0, 0, 0, 2 min 0. Mungkin saya tulis dulu. Dari 1, 0, 0, 1 min 0 ya. 0, 2 min 0. 1, 1, min 11, min lambda ya. Kita lihat, kita cek dulu. Oke, udah. Nah, setelah itu kita masukin aja lambdanya kayak tadi ke persamaan ini. Gitu ya. Tapi tadi kita harus hubungkan dengan bentuk persamaan yang ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini akan diperoleh matriksnya seperti ini. 1 dikurangi lambdanya kita ganti dengan 2. 1 kurang 2 minus 1. Ini tetap 0 dan 0. 0. 2 kurang 2, 0. 0, 1, 1, min 11 kurang 2 minus 13. Dikalikan dengan vektor eigennya. Sama ya, x1, x2, dan x3 gitu. Ini sama dengan vektor 0 ya. Oke, kita tinggal selesaikan aja kayak tadi. Min 1 dikali x1 dapatlah min 1. 0 kali x2 0. 0 kali x3 0. Ini sama dengan 0 ya. Nah, ini sama dengan 0 itu diperoleh dari sini, dari bagian kanan persamaannya. Terus baris kedua 0 kali x1 0. 0 kali x2 0. 0 kali x3 0. Ini gak usah ditulis. Baris ketiganya 1 dikali x1 x1. 1 dikali x2 x2. Min 13 kali x3 minus 13 x3. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita substitusi.
substitusi X1 sama dengan 0 ke sini, ke persamaan kedua. Karena ini min X1 itu kan, min X1 sama dengan 0 itu artinya adalah X1-nya 0 ya, tetap. Karena tinggal memindahkan aja negatifnya ke kanan. Dapatlah ini 0 ditambah X2 minus 3X13. Minus 13X3 sama dengan 0. Maka X2-nya tinggal memindahkan aja minus 13-nya ke kanan gitu ya. Dapatlah 13X3. Ya, pokoknya yang X2 atau yang di sebelah kiri ini koefisiennya harus 1 ya. Karena kalau misalkan ada koefisien lain, kalian harus memindahkan dulu ke sebelahnya, ke kanannya. Supaya kita mengetahui nilai X2-nya. Karena kan yang kita ingin cari adalah X2, bukan 2X2 atau bukan koefisien lainnya ya. Yang jelas ini harus 1 nih. Oke, karena X3-nya gak ada syarat, berarti kita harus memisalkan. Misal X3-nya itu sama dengan T ya. Sekarang kita ubah lagi. Bebas aja mau S mau T ya. X3-nya sama dengan T. Maka X2-nya itu sama dengan 13T. Sedangkan X1-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, berarti vektor eigennya yang terdiri dari X1, X2, dan X3 itu sama dengan X1-nya 0, X2-nya 13T, X3-nya T. Nah, keluarin lagi T-nya. Ini kan cuma satu variabel ya. T, 0, 13, 1. Dapatlah basis ruang eigen terkait dengan lambda 2 ya. Jadi basis ruang eigen terkait lambda sama dengan 2 adalah ini, kurung kurawal matrik atau vektor 0, 13, 1. Ini ya, yang diambil tuh yang angkanya doang, nggak sama hurufnya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan untuk yang nilai eigen yang ketiga, yaitu berapa? Yaitu minus 11. Ini. Oke. Jadi untuk lambda sama dengan minus 11, terus kita masukin ke persamaannya ya. A min lambda I X sama dengan 0. Dimana tadi si itunya? Mungkin 1 saja dulu. 1 min lambda 0, 0, 0, 2 min lambda 0, 1, 1 min 11 min lambda ya. Ini jangan lupa X1, X2, dan X3 sama dengan 0. Terus udah ya. Bener gak soalnya? Oke, bener ya soalnya. Selanjutnya kita masukkan aja, substitusikan aja lambda min 11-nya ke persamaannya di bawah. Ini 1 dikurangi min 11. 1 dikurangi min 11 itu jadinya 1 ditambah 11 ya, 12. 0, 0, 0, 2 dikurangi min 11, 12, 13 ya. 0, 1, 1, min 11 dikurangi min 11, 0, X1, X2, dan X3. Oke, sekarang kita lakukan perkalian lagi. 12 kali X1, 12, X1, 0 kali X2, 0, 0 kali X3, 0, ini sama dengan 0. 0 dikali X1, 0, 13 kali X2, 13 X2, sama dengan 0 ya, karena 0 kali X3-nya 0. 1 dikali X1, X1, 1 dikali X2, X2, 0 dikali X3, 0, sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh ya,
kita bisa dapat nilai X1-nya dengan memindahkan atau dengan membagikan kedua ruas dengan 12 ya. Jadi X1-nya adalah 0, begitupun ini X2-nya juga 0. Nah, kalau X1, X2-nya 0, berarti ini memenuhi ya. 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, gimana dengan X3-nya? Ya, X3-nya di sini nggak ada syarat. Ya, berarti X3-nya kita bisa misalkan. Misal X3 sama dengan R gitu ya. Bisa saja ini mau huruf apapun. Nah, maka X1-nya, X2-nya itu tetap 0 karena nggak ada ketergantungan terhadap X3. Begitupun X1-nya juga 0. Nah, maka kita dapat nih vektor eigennya. Jadi, vektor eigen dari matriks terkait dengan lambda min 11 itu adalah X sama dengan X1, X2, dan X3. Dimana X1-nya adalah 0, X2-nya 0, dan X3-nya R. Kita keluarin R-nya. Dapatlah basis ruang eigennya adalah 0, 0, 1. Gitu ya. Jadi basis ruang eigen terkait lambda sama dengan min 11 adalah 0, 0, 1 ya. Nah, berarti kita bisa mengumpulkan gitu ya keseluruhan basis ruang eigennya. Nah, itu namanya itu namanya basis ruang eigen gitu dari keseluruhan nilai eigen yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Udah segitu untuk yang kedua ya. Nah, pertanyaan ketiga, apakah A dapat didiagonalkan? Di sini kita akan menggunakan teorema, teman-teman. Teoremanya itu mengatakan gini. Jadi kalau misalkan ada matriks ya, ada matriks ukurannya n kali n, terus sebentar saya lupa lagi, n kali n, dan matriks ini dapat didiagonalkan ya, maka ada sebuah matriks n kali n, maka kedua pernyataan ini itu saling ekivalen gitu. A dapat didiagonalkan jika dan hanya jika A memiliki n, ini kan sebanyak n ya, n nilai eigen yang bebas linear. Sebentar, aku cek dulu ya, takutnya salah. Oh, ini ya, ini kayaknya kata-katanya salah. A memiliki n vektor eigen. Ya, jadi ada sebanyak n vektor eigen. Nah, karena di sini udah memenuhi syarat ya. Ini kan matriksnya n kali n, 3 kali 3 ya. Tuh sama ya berarti. Terus dia juga memiliki memiliki 3 vektor eigen sama. Kan kalau 3 kali 3 berarti kan n-nya sama dengan 3 ya. Nah, ini. Nah, karena dia memiliki 3 vektor eigen, lihat vektor eigennya. 1, terus 2 sebelah sini, terus yang ketiga itu sebelah sini ya. Jadi ada 3 vektor eigen. Nah, pertanyaannya apakah ketiga vektor eigen ini adalah bebas linear atau enggak? Mungkin saya tulis dulu ya ketiga vektornya. Yang pertama itu adalah 1201, 013, 1201, 13 lupa lagi. 013, 1, yang terakhir adalah 001 ya. Nah, apakah ketiga vektor eigen ini bebas linear? Itu pertanyaannya ya. Nah, jadi bebas linear adalah
sebuah apa ya? eh, kombinasi linier ya antara vektor-vektor yang terkait ya. Dalam hal ini ketiga vektor ini ya. Bentar. Tapi nanti solusinya itu harus satu-satunya 0 gitu ya. Jadi nggak boleh ada solusi lain kecuali 0 gitu. Nanti saya tunjukkan ya. Oke. Nah, kita akan mengkalikan keseluruh vektor ini dengan sebuah variabel K1, K2, dan K3. Nah, ini apakah ini kan bisa dikombinasi linearkan dengan vektor ini gitu ya. Jadi nanti kita dapat K1 dikali dengan 1201 ditambah K2 dikali 0, 131 ditambah K3 dikali 001. Ini harus sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita tinggal mengkalikan aja seperti biasa. K1 dikali 12 jadinya 12K1. Ini tetap 0. Ini K1 ditambah K2 dikali 0, 0. K2 dikali 13, 13K2. K2 ditambah K3 dikali 0, 0, 0, K3. Terus kita jumlahkan aja langsung semuanya. 12K1 ditambah 0 ditambah 0 tetap 12K1. Yang barisan keduanya 0 ditambah 13K2, 13K2. Yang terakhir adalah K1 ditambah K2 ditambah K3 sama dengan 0. Nah, ini kalau dalam bebas linier, satu-satunya solusi antara K1, K2, dan K3 itu semuanya harus bernilai 0. Jadi kalau misalkan ada solusi lain yang bukan 0, maka vektor-vektor di atas itu bukan merupakan bebas linier atau linear independent ya. Oke, berarti di sini kita tinggal menyamakan aja. Ini kan vektor 0 ya, berarti semuanya 0. Berarti di sini 12K1 sama dengan 0, 13K2 sama dengan 0, dan persamaan terakhir adalah K1 tambah K2 tambah K3 itu sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh di persamaan pertama kita tinggal bagi aja kedua ruas dengan 12, dapatlah K1-nya sama dengan 0. Lalu yang 13K2-nya dapat K2 sama dengan 0, tinggal dibagi aja kedua ruas dengan 13. Lalu persamaan ketiga, kalian tinggal mensubstitusi bagian K1 dan K2-nya ke persamaan ketiganya. Dapatlah 0 untuk K1, K2-nya 0, dan K3-nya tetap karena kita mau mencari K3 sama dengan 0. Nah, karena 0 tambah 0 tambah K3 tetap K3, ya maka K3-nya 0. Artinya apa? Artinya kita dapat K1, K2, K3-nya 0 semua. Nah, artinya ini adalah satu-satunya solusi yang memenuhi kondisi persamaannya. Tapi di sini kalau kalian mau cek atau mau memastikan ini satu-satunya solusi, kalian tinggal menggunakan determinan aja gitu ya. Jadi kalian tinggal ubah aja bentuk bentuk si persamaannya menjadi seperti ini. Ini kan 12K1 ya. Ingat urutannya K1, K2, dan K3. Berarti di sini 12. Berarti di kanannya 0, 0 semua. 13K2, berarti di sini 13. Di sebelahnya 0. Terus di bawahnya ada 1 semua, berarti ini 1, 1, 1. Nah, coba kalian cek apakah determinannya tidak sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0, maka jelas ya bahwa persamaan ini punya solusi konsisten dan tunggal gitu ya, dan cuma satu doang. Oke, di sini kelihatan ya, ini karena sudah merupakan segitiga bawah, jadi kita tinggal mengkalikan aja bagian diagonal utamanya.
12 kali 13 kali 1 itu pasti tidak 0 ya. Tidak akan sama dengan 0. Artinya apa? Artinya bahwa matriks ini atau persamaan ini itu pasti apa namanya? Solusinya tunggal gitu ya. Jadi ini untuk memastikan aja solusi tunggal. Nah, kalian tinggal cari solusi tunggalnya itu yang mananya ini. Satu-satunya solusi adalah K1-nya 0, K2-nya 0, dan K3-nya 0. Ya, K1 0, K2 0, K3 0. Nah, karena 0 semua, maka vektor-vektor tadi, vektor-vektor dari ruang eigen ini, itu adalah bebas linear. Kesimpulannya apa? Sebentar ya, ini kurang memadai nih boardnya. Artinya apa? Ini kesimpulan di paling bawah ya, teman-teman. Ya, mungkin saya tulis di sini aja. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah A-nya dapat diagonalkan. Kalian tinggal pakai aja teorema itu ya. Jadi kalau vektornya bebas linear, maka A dapat didiagonalkan itu ya. Kalian tinggal tunjukkan aja itunya. Oke, kita lanjut ke persamaan pertanyaan berikutnya. Oke, selanjutnya ini untuk soal kedua bagian 3 berhubungan dengan poin pada A gitu ya. Kita lihat dulu poin pada A itu kita dapat basis untuk ruang baris ya, yaitu R1, R2, R3 yaitu 100, 010, 001. Ini basisnya I ya, atau matriks identitas. Oke, kita tuliskan dulu basisnya. Sebentar, ini basis ya, basis B berarti ya. Basis B itu sama dengan apa namanya? 100 ya, basis yang sudah kita buat sebelumnya 100, 010, 001. Oke, kita tulis 100, terus 010, terus 001 ya. Nah, sebentar. Jika B adalah basis ruang baris dari A pada poin A, tuliskanlah vektor. Oke, ini ada simbol kayak gini itu merupakan matriks koordinat ya. Ini perubahan basis, ada di materi perubahan basis ya. Nah, ini adalah matriks terhadap basis B gitu ya. Nah, kita akan menggunakan teorema yang ini, teman-teman. Bentar. Ini. Ternyata di sini mungkin ke bawah. Sebentar ya. Nah, ini ya. Oke, kita akan pakai ini. Lihat di sini posisinya PS itu sebagai matriks koordinat ya. Nah, ini PS itu sebagai matriks koordinat. Nah, basis yang udah kita dapat itu berada di posisi S yang ada di teorema ini. Yang ini ya. Ini adalah P1, P2, dan P3. Nah, basis untuk ruang vektor P sedemikian sehingga setiap vektor P di dalam P, ini P itu ruang vektor yang besarnya ya, dapat dinyatakan sebagai P sama dengan kombinasi linier antara matriks koordinat dengan matriks basisnya. Ya, jadi kombinasi linier antara basis dengan matriks koordinat. Itu ya cara menentukan P-nya. Jadi kalau ditanyakan U ya kalian tinggal jawab aja kombinasi linier antara antara basis B dan
matriks koordinat ya. Dalam hal ini UB ya. Nih U di luarnya B. Berapa? 1, 1, 2. Sudah, ini tinggal kalian kombinasi linearkan aja. Yaitu kombinasi linearnya adalah apa namanya? 1 ya. 1 sebelah sini dikalikan dengan basis yang pertama 1, 0, 0 ditambah, ini berarti untuk menentukan pi ya. Untuk menentukan U yang digunakan di soal. Terus 1 sebelah sini juga 1 dikalikan dengan basis yang kedua ditambah dengan 2 sebelah sini dikalikan dengan 0, 0, 1 ya. Dapatlah ini 1, 0, 0 ditambah 0, 1, 0 ditambah 0, 0, 2. Jumlahin aja. Dapatnya 1, 1, 2 ya. Udah, ini sebenarnya sama dengan matriks koordinatnya. Kenapa? Karena basisnya itu adalah basis standar atau basis dengan komponen seperti matriks identitas ya. Jadinya ini sama aja 1, 1, 2. Mungkin kalau ada soal lain mungkin berbeda ya. Ini tergantung dari basisnya seperti apa. Oke, gitu ya untuk soal nomor 2C. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Mungkin saya akan lebih cepat aja ya. Tunjukkanlah bahwa himpunan B sama dengan ini ya, apa namanya, basis polinom adalah basis untuk P2. Oke, ini B-nya seperti ini. Mungkin satu saja dulu. 1 ditambah X2 X kuadrat min 2 plus X 3 ya. Ini kalau misalkan derajat tertingginya 2, berarti kita berbicara tentang polinom berderajat 2 ya. Nah, berarti nanti posisinya seperti ini. 1, X, dan X2 dalam sebuah matriksnya ya. Nah, karena ini berupa kita ingin membuktikan bahwa B-nya basis, berarti ada dua hal yang perlu dipenuhi kondisinya. Yang pertama, apakah B-nya merentang, atau mungkin bebas linear dulu ya. Apakah B bebas linear? Yang kedua, apakah B-nya merentang atau spanning ya? Merentang P2 ya, atau spanning. Oke, kita akan menjawab satu persatu. Ingat, bebas linear itu seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, solusinya cuma 1, 0 doang ya. Jadi kita akan buktikan satu persatu. Kita akan kombinasi linearkan variabel K1, K2, dan K3-nya dengan B-nya gitu ya. Jadi kita nanti akan dapat K1 dikali 1 ditambah X kuadrat ditambah K2 dikali minus 2 nih, minus 2 plus X3 plus X plus K3 dikali 3 doang. Ini sama dengan 0. Oke. Sekarang kita kalikan semuanya. K1 ditambah K1X kuadrat ini minus 2K2 ditambah K2X ditambah 3K3. Nah, sekarang gini, karena kita akan mengkelompokkan menjadi seperti ini, teman-teman, dalam sebuah matriks, kita akan kelompokkan yang konstanta semua, yang punya variabel X semua, yang punya X kuadrat semua. Jadi nanti yang paling kiri itu yang nggak ada X-nya ya, berarti nanti kita kelompokkan K1 tidak punya X, terus nah ini minus 2K2 tidak punya X, yang terakhir 3K3. Nah, yang kedua dia punya X, berarti kita keluarin X-nya. X-nya dikeluarin, yang mana yang punya X pangkat 1 ini K2 doang, berarti ya udah K2 doang ya.
Yang ketiga adalah yang mengandung X kuadrat. Keluarin X kuadratnya. Berarti K1 doang ya. Ya, K1 doang sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan bentuk sebuah matriks. Di mana tadi posisinya ya? Ini konstanta. Terus yang bawahnya yang punya ini ya, yang punya X, terus yang bawahnya lagi yang punya X kuadrat. Nah, berarti ini K1 minus 2K2, berarti kita tulis aja, ini gak usah ditulis ya teman-teman, ini untuk menandakan aja. Yang kiri ini gak usah ditulis. K1 berarti konstantanya, koefisiennya 1, terus ini koefisiennya minus 2, ini koefisiennya 3. Terus yang punya X berarti di bawahnya K2 doang ternyata. Berarti di sini di K1-nya 0, ingat posisi yang di atasnya itu harus K1, K2 dan K3. Ini jangan ditulis juga karena itu menandakan doang. K2-nya 1, K3-nya 0 ya, gak ada. Terus di sini di yang ke X kuadratnya cuma K1 doang yang ada. Gitu ya. Kita tulis K1, K2-nya di sini. K1, K2 dan K3 ya. Oke, sama dengan 0. Nah, silakan kalian cari aja nilai K1, K2 dan K3-nya apakah satu-satunya cuma nilai X doang atau enggak ya. Mungkin di sini saya akan menggunakan cofaktor. Ini supaya lebih cepat aja ya. Nah, mungkin saya akan coret 1, min 2, 3, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Saya akan coret yang punya atau mengandung banyak 0. Di sini berarti ya. Di sini dan di sini. Ya, berarti nanti ketemu titik tengahnya adalah 1. Terus dikalikan mungkin saya jelaskan sedikit ya. Ini saya mengekspansi baris ketiga ya. Saya mengekspansi ekspansi baris ketiga. Nah, di baris ketiga itu ada 1, 0, 0 gitu ya. Nah, kita akan lihat di bagian 1 dulu ya. Berarti kita buat seperti ini. Set, set, nanti ketemu 1 sebelah sini. Apakah positif atau negatif satunya? Kita lihat di sini. Polanya kan selalu gini ya. Positif, negatif, positif. Selang-seling positif, negatif, positif ya. Berarti di sini positif. Jadi ini adalah 1 dikali determinannya. Yaitu minus 2. Ini kita tinggal kali silang aja ya. Determinan. Minus 2 dikali 0, 0. 1 dikali 3, minus 3 ya. Ini bukan minus tapi dikurangi. Terus untuk yang 0 sebelah sini kita mengekspansi baris ketiga ya. Berarti semuanya harus diekspansi. Kita tadi udah mengekspansi yang 1, tinggal yang ini yang 0. Berarti kita tinggal buatkan aja seperti ini. Set. Nah, kayak gini. Terus kita cari determinan 1 dengan kali 0, 0 kali 3. Ini kan pasti 0 ya, karena kenapa tadi alasannya saya memilih 0 itu karena tadi untuk memudahkan perhitungan. Jadi ya udah, yang terhitung tuh cuma yang ini doang gitu. Jadi ini adalah determinannya. Determinannya adalah 1 dikali min 3, yaitu min 3. Yang jelas tidak sama dengan 0. Nah, karena tidak sama dengan 0 berarti apa tadi konsekuensinya? Solusinya tunggal. Gitu. Kalau solusinya tunggal, ya pasti nilai satu-satunya solusi adalah K1 akibatnya ya ini. Terus saja akibatnya K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Jadi 0 semuanya nih pasti. Karena solusinya tunggal. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan apakah apakah B-nya itu merentang P2 ya. Kita lihat di sini. Nah, kalau merentang atau spanning, yang di kanannya itu bukan 0, tapi berupa konstanta koefisien dari masing-masing komponen polinom.
Sebentar, sorry. Bukan kayak gitu ya bahasanya. Mungkin kalian takutnya bingung. Tapi nanti si yang 0 ini, itu pokoknya bukan 0 aja. Tapi merupakan vektor sembarang. Nah, vektor sembarang ini akan mewakili apakah vektor ini itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari himpunan B ini, gitu ya, itu pertanyaannya. Oke, kita akan kerjakan. Sebentar. Batasin. Kecil. Ya, kita akan mengerjakan apakah dia spanning atau enggak ya. Oke. Kita misalkan vektor sebarang ya. Vektor sebarang B misalkan ya. Nanti ini berisi koefisien dari polinom P2 ya. Nah, nanti kita kan punya P2-nya itu kan bentuk umumnya adalah misalkan B0 ya, pakai B0, B1X dan B2X kuadrat. Nah, yang dimasukkan adalah koefisien-koefisien yang di sebelahnya gitu ya, yang ada di sebelah variabelnya. Ini B0, B1, B2. Nah, ini baru membentuk matriks gitu. Nah, setelah itu kalian sebenarnya tinggal mengganti aja yang tadi tuh yang ini. Kita kan udah dapat nih. Mungkin langsung aja ke sini ya. K1 dikurangi 2K2, mungkin langsung aja. Nanti kalian runut aja ya pengerjaannya biar ini kan biar mempercepat waktu aja. K1 dikurangi 2K2. K1 dikurangi 2K2. Oh, mana sih? Ini ya. Plus 3K3. 3K3. Nah, ini bagian X-nya berapa? K2 dan bagian X kuadratnya K1. K2 dan bagian X kuadratnya K1. Nah, yang saya maksudin yang sebelah sini. Ini bukan 0, melainkan P2 yang ini. Atau mungkin kalau bentuknya vektor seperti ini ya, kalian tinggal tulis saja B0, B1, B2. Tapi karena bentuknya berupa polinom, kalian tinggal tuliskan aja ini. B0 ditambah B1X ditambah B2X. Nah, setelah itu kalian tinggal menyamakan aja. Ini kan B0 tidak mengandung X, berarti kita samakan aja dengan yang tidak mengandung X. Begitupun ini, X itu ada di X juga, dan X kuadrat ada di sini ya. Jadi kita samain. K1 dikurangi 2K2 ditambah 3K3 sama dengan B0. Terus K2-nya sama dengan B1. Terus K1-nya sama dengan B2. Terus apa yang bisa dilakukan atau apa yang bisa membuktikan kalau himpunan B itu adalah merentang P2 gitu ya. Sebenarnya simpel aja. Kalian tinggal membuktikan bahwa determinannya itu tidak 0. Itu aja ya. Nah, sebenarnya kenapa sih determinannya tidak sama dengan 0? Artinya himpunan B merentang atau spanning P2 itu karena kalau determinannya tidak 0, artinya bahwa matriks tersebut apa ya namanya, memiliki solusi yang konsisten. Artinya solusinya ada gitu ya. Solusinya ada. Satu ataupun tak hingga itu namanya konsisten. Nah, berarti kita tinggal melakukan aja pendeterminanan. Cuman di sini karena kita sudah dapat hal yang simpel daripada kita mengerjakan hal yang sulit, mending kita selesain aja yang ini gitu ya. Kan kita dapat nih K1 dan K2-nya.
tinggal kita cari K3-nya doang gitu. Nah, karena sebentar. Nah, karena kita dapat K1-nya B2, K2-nya B1, maka untuk mengetahui K3-nya, kita harus mensubstitusi 2-nya ke atas gitu ya. Oke, K1 dikurangi 2K2 ditambah 3K3 sama dengan B0. Terus K1-nya B2 ya, dapat dari sini 2K2-nya B1 plus 3K3. Yang kita cari adalah K3. Nah, kalau kalian ketemu dengan yang gampang dideterminankan, ya udah determinan aja. Karena nanti itu lebih gampang ya kalau menentukan determinan dengan angka yang lumayan bagus gitu ya. Oke, kita cari 3K3 semua yang tidak mengandung K ke kananin ya. Kita mau mencari K3. Berarti yang sama dengan B0, B2-nya ke kiri jadinya minus B2 plus 2B. Ini B1 ya? Ya, ini B1. Sebentar. K2-nya, ya B1. Nah, jadi K3-nya adalah B0 kurangi B2 plus 2B1 per 3. Ada solusinya sesuai dengan pernyataan tadi. Jadi kalau misalkan solusinya ada, K1 sama dengan B2, K2-nya sama dengan B1, dan K3-nya sama dengan B0 dikurangi B2 plus 2B1 per 3, artinya penyelesaian ini adalah konsisten. Gitu ya. Sehingga himpunan B itu merentang P2 gitu. Nah, akibatnya karena dua-duanya terpenuhi, karena B merupakan bebas linier dan B merentang P2, artinya B merupakan basis P2. Udah ya, seperti itu jawabannya. Oke, ke soal yang terakhir. Ini tentang pembuktian. Sebenarnya ini bisa kalian baca aja ya teoremanya. Kalau pakai teorema lebih gampang deh kayaknya. Kenapa dikasih nilai 5 itu karena ya mungkin sudah ada teoremanya gitu ya. Jadi tinggal dibaca aja terus masukin ke sini. Gitu ya. Oke, untuk yang A, nilai eigen dari matriks identitas adalah 1. Oke, matriks identitas itu kan sama dengan ya misalkan ini kan kita nggak tahu nih matriksnya berapa gitu ya. Tapi dengan menunjukkan matriks identitas ya, nilai eigennya, kalian tinggal perumum aja. Matriks identitas kan banyak ya. Ya misalkan apa namanya, komponennya kan ini tidak, bukan komponen, ordonya kan tidak diketahui ya berapa. Yang penting yang jelas matriks identitas apapun ukurannya pasti nilai eigennya 1. Ya berarti kita bisa tuliskan secara umum aja 1, 0, 0, dan seterusnya sampai 0 lagi gitu ya. Terus 0, 1, 0, dan seterusnya sampai 0 lagi. 0, 0, 1, seterusnya 0, sampai seterusnya 0, 0, sampai 1 ya. Nah, ini namanya matriks identitas. Nah, ini kalau misalkan kita masukin ke persamaan karakteristik yang menyatakan bahwa ini ya, A dikurangi lambda I itu sama dengan 0 determinannya, ya berarti ini tinggal kalian hitung aja bahwa determinan dari ini kan A nya jadi I ya, I dikurangi lambda I itu sama dengan matriks yang diagonal utamanya adalah 1 dikurangi lambda. Ini kan pasti kan dikurangi lambda semua ya. Dikurangi lambda gitu ya. 0, 0 dan seterusnya 0, 0, 1 kurang lambda, 0 dan seterusnya 0, 0, 0, 1 kurang lambda, 0 dan seterusnya sampai 1 kurang lambda. Nah, lihat karena ini merupakan segitiga atas dan bawah, kalian tinggal mengkalikan aja bagian diagonal utamanya. Dapatlah 1 dikurangi alfa
S1 dikurangi lambda, pangkat N. N-nya itu adalah ukuran matriksnya ya. Jadi ini tuh adalah N kali N. Matriks dengan ukuran N kali N. Sama dengan 0, ya udah mau gak mau lambdanya harus 1. Gitu ya. Cuman ada satu solusi doang. Gitu ya. Dan yang kedua, oke, kita lanjut. Yang B, mungkin kalian lihat aja di teoremanya ya. Itu ada, kalau nggak salah, teorema plus minus gitu ya. Kalau nggak salah. Kalau saya tunjukkan mungkin agak lama ya, karena harus lihat-lihat referensi lagi. Dan ya mungkin ini sedikit nggak terlalu panjang sebenarnya kalau mau membuktikan ini. Mungkin saya akan langsung ke C aja gitu. Oke. Oke, di sini koordinat relatif dari P ya. Ini P terhadap basis B berarti ya. Itu adalah 0. 0 ini adalah anggota dari polinom 2. Berarti 0-nya adalah 0 plus 0x plus 0x kuadrat ya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan contoh penyangkalan, teman-teman. Karena ini tidak memenuhi ya. Jadi kalau misalkan basisnya B, berarti basis B untuk ruang vektor P2. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah basis ya, basisnya katakanlah A1 gitu ya, A2 dan A3. Terus untuk menentukan pi anggota P2 sebarang ya. Enggak sebarang karena kita menggunakan contoh penyangkalan. Misalkan pi-nya sama dengan 1 plus x kuadrat. Nah, benar gak ketika punya bentuk seperti ini, ketika B basis yang ini dikalikan dengan vektor koordinatnya menghasilkan ini, kita lihat ya. Kalau kita kalikan atau kita kombinasi linearkan, jadinya kan pi sama dengan 0 dikali A1 ditambah 0 dikali A2 ditambah 0 dikali A3. Ini kan pasti semuanya 0 gitu ya. Jadi ya pi-nya 0 semua. Gitu. 0, ini ada x-nya. 0x x kuadrat. Ya ini 0, 0x plus 0x kuadrat. Tidak sama kan dengan ini? Jadi yang C itu dia akan terus mendapatkan polinom yang ini. Sedangkan penyangkalannya kan ini. Jadi ini kan tidak sama ya. Jadi 1 plus x kuadrat tidak sama dengan 0 plus 0x plus 0x kuadrat. Udah, ini contoh penyangkalannya. Jadi itu salah ya. Nah, ini yang A benar, yang C salah. Nah, yang B silahkan kalian lihat aja di teorema plus minus ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di komentar. Ataupun mau tanya langsung via WA, silahkan aja ya.